sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi bersama, kita bersorak bersama atas berkat Tuhan yang selalu melimpah untuk kita. Haleluya. Kita menyanyi, kita menari bersama. Here we go. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Yes. Lebih semangat lagi dan kita goyang lagi untuk Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Yes. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kita naikkan syukur untuk Tuhan. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang ditinggikan Tuhan, sebab Engkau yang layak terima yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, di awal tahun yang baru, kami tahu semua karena Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Mari saudara, kita menyiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Katakan lebih luas, saudara. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan.
Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Kasih-Mu yang tak pernah terbatas dalam hidup kami. Engkau saja yang ditinggikan, sebab nama-Mu yang kudus, sebab Engkau yang layak disembah. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu Tuhan mengalir, mengalir dalam hidupku. Sebab kebaikan-Mu penuh, sebab Kau baik, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami serukan nama-Mu, kami panggil nama-Mu. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, di awal tahun yang baru kita menaikkan syukur kita, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Saya mengajak semua keluarga Jejak, jangan ada yang berdiam diri. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Sebab Engkau baik.
kebaikan-Mu Tuhan. Mari rasakan hadirat-Nya, mari rasakan kasih-Nya. Oh ralabaya shikiralaba. Setahun penuh Tuhan memelihara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkau saja yang layak untuk dipuji dan disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kau Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Mari saudara, ingat segala kebaikan Tuhan. Apabila kita bisa hidup sampai hari ini, bisa bernafas sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan, naik ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sigara baralaba ya, sigara baralaba, baralaba. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu lebih lagi, sampai telinga kami mendengar, sampai hati kami percaya, sampai iman kami bangkit bahwa Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Shigara bahara baya shigara rara bara rara bara rara shi. Shigara bara 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 bara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Shigara bahara baya shigara ba. Shigara bara 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 bara. Shigara bara 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 bara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bila kami renungkan kebaikan-Mu sepanjang tahun yang sudah kami lewati Tuhan, sungguh kami terkagum, sungguh kami terpesona Tuhan. Sungguh kami bersyukur sebab kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik terhadap setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Biar kami terus memuji Tuhan, sampai telinga kami mendengar, sampai hati kami percaya, sampai iman kami bangkit, dan kami terus mengingat bahwa Engkau Tuhan yang baik dan Engkau tidak pernah berubah. Sampai selamanya Engkau tetap Tuhan yang baik. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami punya kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu yang spesial, sesuatu persembahan yang pertama di tahun ini Tuhan. Tapi sebelum kami memberikan persembahan, kami rindu renungkan firman-Mu. Karena kami percaya saat kami mengerti mengapa kami melakukan sesuatu, kami dapat melakukannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dimanapun Anda berada. Yang di rumah boleh terus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi Happy New Year. Selamat tahun baru 2022. Saya percaya kalau kita masih hidup hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, di sepanjang bulan Januari ini adalah kesempatan bagi setiap kita. Kesempatan sekali dalam setahun untuk memberikan persembahan sulung. Karena ini dan kesempatan ini ada di sepanjang bulan Januari. Sebelum kita memberikan persembahan sulung, saya rindu kita membaca di Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, jika kita bagi dua paragraf dari ayat ini, yang pertama itu berisi tindakan iman kita, dan yang bagian kedua berisi tentang janji Tuhan. Tindakan iman kita adalah ketika kita melakukan firman Tuhan dengan memberikan persembahan pertama kita di tahun 2022 ini. Persembahan yang terbaik dari segala hasil panen atau hasil usaha dan pekerjaan kita, sebagai persembahan bagi Tuhan. Dan yang kita baca bersama di bagian yang kedua, apabila kita telah melakukan tindakan iman, maka janji Tuhan ya dan amin terjadi dalam hidup kita. Dikatakan di sini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Katakan amin saudara. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini melambangkan sebuah kelimpahan, sebuah berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, mari kita memberi dengan sebuah ekspektasi, memberi dengan iman. Persembahan pertama dan yang terbaik kita persembahkan untuk Tuhan. Persembahan ini
adalah ekspektasi kita dan iman kita. Bagaimana kita akan menghidupi tahun 2022, mengawalinya dengan persembahan terbaik di awal tahun. Persembahan sulung dibuka kesempatan bagi setiap saudara di sepanjang bulan Januari ini. Jadi bagi saudara yang ingin memberikannya secara transfer, saudara bisa membaca nomor rekening yang ada di layar saat ini. Atau mungkin saudara merencanakan untuk memilih tanggal, mungkin bagi suami istri bisa berdiskusi tanggal berapa atau di hari apa saudara rindu memberikan persembahan sulung yang terbaik buat Tuhan, boleh. Karena kesempatan ini terbuka di sepanjang bulan Januari. Nah, kesempatan ini nanti dari tanggal 2 di ibadah minggu yang pertama di tahun 2022, saudara juga bisa memberikannya secara fisikal atau secara tunai dengan menggunakan amplop persembahan sulung yang khusus. Oke, demikianlah offering message untuk kali ini. Dan saya sambil saudara bisa mempersiapkan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan sulung, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan buat saudara, yaitu tentang kegiatan tengah minggu di bulan Januari akan kembali aktif mulai tanggal 12 Januari. Nah, buat para komsel, buat para homsel yang ada pasti sudah rindu untuk bisa ketemu lagi. Nah, tanggal 12 Januari hari Rabu adalah ibadah CG yang pertama di tahun 2022. Kemudian besoknya di hari Kamis tanggal 13 ada ibadah home youth service yang pertama buat anak-anak muda. Kita akhirnya bisa ketemu lagi, guys. Kemudian besoknya lagi ibadah doa malam perdana di tahun 2022. Dan belum selesai, besoknya lagi di hari Sabtu tanggal 15 Januari ada event yang paling ditunggu-tunggu oleh para pelayan Tuhan, para volunteers, yaitu Volunteers Night. Oh, berikan tepuk tangan. Ini adalah event buat kalian para volunteers, para pelayan Tuhan. Di malam momen dimana kalian akan diapresiasi, kita bakal celebrate sama-sama. Karena para volunteers, kalian luar biasa. Kalian orang-orang yang bekerja di depan maupun di belakang layar, terlihat maupun tidak terlihat, tapi kalian memberikan hati waktu untuk Tuhan. So, di event Volunteers Night, kita pengen apresiasi setiap kalian para volunteers semua. Kita pengen celebrate sama-sama. Dan seperti budaya di kita, di setiap ibadah minggu, kita selalu berikan apresiasi kepada setiap volunteers, karena kami tahu kalian berharga. Haleluya. Oke, demikianlah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Dan sesaat lagi saudara akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, yang perdana di tahun 2022, yang akan disampaikan oleh tentunya gembala kita, Pastor Roni Rumambi. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan, yang di Palu, di Luwuk, di kota-kota yang lain. Sukacita sekali kita ada di hari pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Selamat tahun baru untuk semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Doa saya kita semua diberkati, sehat, dan selalu bahagia bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan, hari yang baru, di tahun yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, semangat yang baru, bahkan berkat yang baru Tuhan berikan buat kami semua. Kami diberkati, dikuatkan, berkati kebenaran hari ini, mengubah hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan pujian, penyembahan yang luar biasa. Tadi malam saya percaya sudah diberkati juga dengan ibadah malam tahun baru kita. Puji Tuhan, saya senang kita ada di tahun yang baru ini, saudara. Tidak terasa kita bisa lewati hampir 2 tahun. Masa pandemi, masa yang tidak mudah, yang sulit buat kita. Tapi kita percaya di tengah keadaan yang tidak baik, kita tetap punya Tuhan yang baik untuk hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Puji Tuhan, hari ini izinkan saya sebagai gembala ingin menyampaikan visi Tuhan untuk gereja Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai gembala untuk gereja ini di tahun yang baru. Saudaraku, keluarga HCC, visi gereja kita yang setiap minggu sudah bisa lihat di layar kaca saudara atau di LCD gereja atau dalam setiap pengumuman kita, terangkum dalam 2 hal: menjadi rumah yang relevan dan membawa perubahan. Tuhan mau HCC, gereja ini, rumah ini membawa perubahan, menjadi rumah yang relevan dan membawa perubahan. Nah, dalam visi gereja ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah menjadi rumah, dan yang kedua membawa perubahan. Sekali lagi, yang pertama menjadi rumah,
dan yang kedua membawa perubahan. Nah, selama 3 tahun ini, gereja ini Tuhan bangun, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kita telah banyak membangun rumah dengan luar biasa. So ingat visi dulu tuh saudara, gereja kita build, lalu build plus, dan tahun lalu level up. 3 tahun berturut-turut ini saudara, kita benar-benar membangun apa yang ada di dalam rumah ini. Membangun setiap generasi yang ada di rumah ini. Dari kids, youth, pro-M, sampai ke family. Bagaimana kita membangun di dalamnya lewat kelas-kelas pengajaran, kelas-kelas kepemimpinan, lewat seminar, lewat banyak hal yang kita kerjakan. Setiap keluarga dibangun. Untuk apa saudara? Agar kita dibangun jadi sebuah rumah yang relevan dan membawa perubahan. 3 tahun ini kita fokus bagaimana membangun yang ada di dalamnya, saudaraku. Dan saudara harus tahu ada banyak waktu yang kita gunakan, sumber daya yang kita gunakan, bahkan keuangan untuk bagaimana gereja ini, semua jemaat dibangun di dalam rumah ini, saudara. Kehidupan yang diubahkan, hubungan yang disembuhkan, kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Saudara, ada yang dari jemaat biasa, sekarang sudah melayani Tuhan, dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang jadi pemimpin di rumah ini. Dan saya bersyukur bahwa saudara dibangun selama 3 tahun ini. Apakah proses ini berhenti saat ini? Tidak, saudara. Proses membangun yang ada di dalam rumah akan terus berjalan. Melahirkan banyak pemimpin, melihat kehidupan yang diubahkan, melihat keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang dibangun, hubungan-hubungan yang dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Jadi proses membangun di dalam rumah ini akan terus berjalan. Nah, tahun ini Tuhan membawa kita pada poin yang kedua itu. Selain menjadi rumah dibangun di dalamnya, ini saatnya untuk kita membawa perubahan. Dia tadi menjadi rumah, yang kedua membawa perubahan. Membawa perubahan berarti ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang pergi, ada sesuatu yang kita bawa keluar, saudara, karena membawa perubahan. Nah, kita sudah dibangun di dalam rumah, kita telah equip di dalam rumah, kita telah mengalami banyak perubahan. Ini saatnya kita nggak berdiam lagi di dalam rumah, tapi kita membawa perubahan. Berarti ada yang bergerak. Kita harus keluar dari rumah kita. Kita mesti menjangkau keluar. Sebab itu visi Tuhan di tahun ini, yaitu reach out. Kita telah dibangun, build plus. Kita telah di level up di tahun kemarin. Ini saatnya di tahun ini Tuhan ingin kita reach out, kita menjangkau keluar, menggapai keluar, kita pergi keluar. Membawa apa, saudara? Bukan dengan tangan kosong, tapi kita yang telah diubahkan, kita yang telah dibangun, yang telah dipulihkan, yang telah disembuhkan ini, kita mulai keluar dari rumah kita ini untuk menjangkau keluar, untuk menggapai keluar, untuk melihat orang-orang yang ada di luar rumah kita yang perlu mengalami Yesus, yang perlu disembuhkan, yang perlu diubahkan. Ada banyak keluarga di luar sana yang perlu kita jangkau. Bukan berarti kita udah sempurna, belum, kita belum sempurna. Kita masih berobat jalan, kita masih terus dipulihkan dan disembuhkan. Tapi ini saatnya kita nggak hanya berdiam dalam rumah kita saja, tapi kita mau keluar dan melihat yang di luar rumah kita dan menjangkau mereka. Roma 10 ayat 14-15 dikatakan begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Roma. Kenapa mereka? Rupanya dengan keadaan yang sulit, tekanan, himpitan yang terjadi buat jemaat yang ada di Roma, mereka semua bersembunyi, mereka semua ketakutan, mereka tidak berani keluar. Mereka merasa, wah kami nanti kalau kami keluar berbahaya, kami minoritas, kami nggak bisa apa-apa, kami tertindas. Maka Paulus memut, hei, kamu jangan hanya di dalam saja, kamu harus lihat keluar sana. Bagaimana mereka bisa
bisa berseru kepada Tuhan, mengalami Tuhan, kalau mereka nggak percaya. Dan mereka tidak akan pernah bisa percaya kalau tidak ada berita yang mereka dengar. Dan mereka tidak akan bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikannya, memberitakannya. Kalau tidak ada yang mau keluar dari rumahnya dan menyampaikan kebenaran itu. Dan bagaimana mereka bisa memberitakannya kalau mereka tidak diutus. Sebab itu keluarga ACC, tahun ini Tuhan mau gereja ini, rumah ini, keluarga ACC yang di Palu, yang ada di Luwuk dan dimanapun sudah berada, Tuhan ingin reach out saudara. Tuhan ingin mengutus saudara. Tuhan ingin saudara keluar dari rumah kita ini sekarang untuk mulai menggapai keluar, melihat mereka yang di luar sana. Tuhan mulai mengutus setiap kita untuk mulai memberitakan, saudara, memberitakan firman supaya mereka mendengar. Kalau mereka mendengar, maka hati mereka mulai percaya. Waktu mereka percaya, maka mereka akan berseru. Mereka punya akses untuk datang sama Tuhan. Jadi tahapan sampai mereka mengalami pemulihan, mereka bisa intim sama Tuhan, berseru sama Tuhan, itu dimulai dari ada orang-orang di dalam rumah ini yang mau diutus. Tuhan mau kita semua mulai berjalan keluar dari rumah kita. Kita mulai keluar dari zona nyaman kita. Kita mulai keluar dari rumah ini, saudara, untuk menggapai yang di luar sana, untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di kota kita, yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di dalam rumah kita, yang perlu kita gapai hidup mereka, yang perlu kita jangkau hidup mereka, yang perlu kita hadir di hidup mereka. Kita menjadi rumah buat mereka. Kita yang telah disembuhkan akan Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Kita yang sudah dipulihkan akan Tuhan pakai untuk bisa memulihkan hidup orang lain. Kita yang telah dijamah Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjamah banyak jiwa. Kita yang telah diberkati akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga HCC, ini saatnya kita nggak diam saja. Ini saatnya kita akan melangkah keluar, kita menggapai keluar, kita reach out. Dan saya bilang kepada saudara, Tuhan mengutus saudara. Tuhan mengutus gereja ini untuk kita menjangkau keluar, melihat jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Melihat keluarga-keluarga yang sekarang mereka perlu disembuhkan, dipulihkan. Melihat generasi, melihat anak-anak yang terluka, generasi muda yang terhilang. Mereka perlu dijangkau, mereka sedang menunggu siapa yang mau menyampaikan kepada kami, siapa yang memberitakan kepada kami, siapa yang mau membawa firman kepada kami. Mereka perlu saya dan saudara untuk mulai datang kepada mereka, menyapa mereka, hadir di hidup mereka, menjadi rumah buat mereka, dan memberitakan kebenaran, dan membawa mereka kepada kebenaran itu untuk hidup mereka dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita pernah ditolong Tuhan, jangan biarkan pertolongan itu berhenti di kita. Kalau saudara pernah disayang dan dikasih oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, jangan berhenti hanya kepada diri saudara. Ada orang di luar sana yang butuh mengalami itu juga. Ada keluarga di luar sana yang butuh pemulihan, kesembuhan, dan dijamah oleh Tuhan. Tugas siapa? Bukan tugas seorang pendeta saja, tapi tugas gereja Tuhan hari ini. Tugas keluarga HCC hari ini. Saya berdoa agar firman ini masuk sampai ke hati saudara. Ada sebuah panggilan, ada sebuah roh yang menyala-nyala untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Nah, siapa saja yang akan kita jangkau? Siapa saja? Yang pertama yang akan kita jangkau adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang benar-benar tidak mengenal Tuhan. Kita perlu membawa mereka mengenal Yesus. Lewat apa? Lewat hidup kita yang keluar dari rumah. Dan mereka bisa melihat, oh, Yesus yang nyata di hidup kita. Mereka melihat Yesus yang nyata di hidup kita, di rumah kita, di tempat kerja kita, di tengah komunitas kita. Mereka menemukan Yesus dari hidup kita. Yang kedua, siapa yang harus kita jangkau, yang akan kita menangkan, yaitu mereka yang telah berhenti untuk ke gereja. Mereka yang sudah berhenti melakukan aktivitas rohani. Memang mereka ya masih Kristen gitu ya, saya masih anggota gereja, tapi dia udah pahit hati, dia udah gak mau pelayanan lagi, dia udah kecewa dengan Tuhan, dia udah gak mau masuk gereja lagi. Memang dia masih Kristen, tapi dia udah jauh dari Tuhan, dia jatuh dalam dosa terpuruk, dan orang-orang seperti itu ada di sekeliling saudara.
bahkan ada di dekat saudara, dan apa yang sudah saudara lakukan, pesan apa yang sudah saudara sampaikan kepada dia, ini waktunya saudara menjangkau mereka. Yang ketiga, orang-orang yang sudah murtad, yang sudah meninggalkan imannya. Dia udah nggak percaya sama Tuhan lagi. Wah, dia udah bilang udah nggak ada gereja-gerejaan, nggak ada Tuhan-Tuhanan, dia bilang. Dan dirinya adalah Tuhan bagi dia sendiri. Orang-orang ini yang harus kita jangkau. Terkadang mereka bukan orang-orang yang jauh, mereka orang-orang yang terdekat dengan kita. Gereja Tuhan HCC, pesan Tuhan untuk kita tahun ini, visi Tuhan, reach out. Ayo, kita mulai menjangkau mereka. Amanat agung, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka. Ini waktunya keluarga HCC. Saya mengutus saudara semua. Tuhan mengutus kita semua untuk keluar, untuk reach out. Dari anak sekolah minggu, dari anak teens, remaja, youth, pro-em, family, sampai ke senior. Ayo kita bergerak sama-sama. Kita bergerak sama-sama menjangkau jiwa. Melihat mereka yang ada di sekeliling kita. Kita mesti kosongkan neraka, penuhi surga. Jangan cuma kita diselamatkan, tapi mereka juga harus diselamatkan. Ini amanat agung untuk kita semua, bukan hanya untuk saya sebagai gembala, tapi untuk kita semua. Mari kita bergandengan tangan, bersama-sama mulai keluar menjangkau jiwa. Lewat apa? Perkataan, tingkah laku kita, attitude kita, karakter kita, hidup kita sehari-hari. Itulah penginjilan yang sebenarnya. Disitulah mereka bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa misinya? Bagaimana caranya? Gitu ya. Yang akan kita lakukan untuk bisa menjangkau. Sebab itu hari ini saya akan melaunching program 111. Wah, apa itu 111? 111 artinya satu jemaat. Mau dia kids kayak saudara, teens, youth, pro-em, sama family, satu jemaat dalam tahun ini, saudara mulai berdoa saat ini, akan membawa satu jiwa, satu jemaat, membawa satu jiwa. Ya, dia yang mungkin belum kenal Tuhan, atau dia yang sudah menjauh dari Tuhan, atau dia yang sudah murtad sama Tuhan. Saya nggak tahu, kita berdoa Tuhan kasih nama sama saudara hari ini. Satu jemaat, saudara semua yang dengarkan firman ini akan mulai menjangkau satu jiwa, mulai berdoa untuk dia, mulai menyapa dia lewat WhatsApp, mulai telepon dia, mulai kunjungi dia, mulai ketemu dengan dia, mulai ajak ngobrol dia, lalu mulai bilang apa yang saya bisa doakan buat kamu. Kita mulai berdoa buat dia. Mungkin nggak langsung bisa ke gereja. Mungkin butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi dalam 1 tahun ini ada satu jiwa yang sudah taruh di hadapan Tuhan, sudah membela dia, berdoa buat dia. Mungkin dia keluargamu, temanmu, sahabatmu, sudah mulai berdoa buat dia, bergumul buat dia, sebut nama dia tiap hari selama 1 tahun. Jadi satu jemaat berdoa, menjangkau, melayani, memuridkan satu jiwa selama 1 tahun. 111. Dan saya berdoa agar di akhir tahun ini, saudara, ada satu jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Ada satu jiwa yang hidupnya dipulihkan, yang ada di rumah ini untuk diubahkan, dimuridkan, digembalakan, dan dia mulai melayani Tuhan. Dan saya akan lihat bagaimana gereja ini akan mengalami multiplikasi yang luar biasa. Setiap homesel akan mengalami multiplikasi. Ayo para leaders, gembala homesel, mari mulai support anggota homesel saudara untuk mulai satu jemaat, jangkau satu jiwa selama 1 tahun. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan pakai saudara. Saya berdoa Tuhan urapi saudara, Tuhan pakai saudara menjadi alatnya Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Kita dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia, melihat orang-orang di luar sana. Ini waktunya kita nggak egois lagi, hanya pikiran tentang diri saya, hanya saya dan saya. Tapi ini waktunya kita jadi selfless, mulai peduli sama hidup orang lain, mulai pikirkan orang lain. Mereka akan binasa kalau mereka tidak mendengar Injil. Dan mereka perlu mendengar Injil dari saudara yang memberitakannya. Dan hari ini Tuhan mengutus saya dan saudara, semua keluarga HCC, untuk mulai melihat keluar. Jangkau keluar. Jangkau keluargamu, sahabatmu, temanmu, di kantormu, komunitasmu, untuk bawa mereka kepada Tuhan.
besar upahmu saudara, untuk kau bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Engkau pernah diselamatkan, engkau pernah disembuhkan, engkau pernah dipulihkan Tuhan. Ini waktunya Tuhan pakai hidup saudara selama tahun ini untuk mulai menjangkau mereka. Kami gereja akan memperlengkapi saudara dengan kelas-kelas bagaimana saudara akan menjadi penjangkau jiwa, mulai reach out keluar, sehingga lewat hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Ayo semangat jangkau jiwa, ayo semangat reach out 2022. Kita mulai menjangkau jiwa, menangkan keluarga, sahabat teman kita, dan membawa mereka kepada Tuhan. Biar visi tahun ini sudah tangkap dengan baik, dan tidak hanya sudah tangkap dengan baik, sudah mulai melakukannya. Mari kita berdoa, dan saya berdoa saudara, Tuhan berikan nama, Tuhan munculkan wajah. Siapakah dia? Satu orang yang akan saudara doakan, akan saudara pergumulkan, akan saudara bawa namanya kepada Tuhan tiap hari. Saudara mulai kontak dia, telepon dia, WhatsApp dia, ajak dia ketemu, dan mungkin mulai ajak dia, ayo kita ke gereja yuk, atau kita ikut home cell yuk. Dan dia akan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Biar mereka melihat gambaran Yesus lewat hidup saudara, dan lewat hidup pun nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, siapapun saudara hari ini, mungkin kau merasa saya belum sempurna, saya masih sering gagal, saya sering masih jatuh dalam dosa, aduh saya belum sempurna. Tuhan gak tunggu yang sempurna, tapi Tuhan tunggu hati yang mau melayani. Tuhan panggil hidup saudara untuk menjadi alatnya Tuhan menjangkau jiwa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih di hari pertama di tahun ini, dengan visi dari Tuhan reach out. Aku berdoa Tuhan munculkan nama, munculkan wajah bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman ini Tuhan. Untuk mereka mulai berdoa untuk nama itu, untuk orang tersebut. Mungkin mereka orang yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah meninggalkan iman mereka. Bahkan mereka belum pernah mengenal Tuhan sama sekali. Tuhan, aku berdoa pakai umat Tuhan, pakai jemaat HCC, pakai keluarga HCC. Mulai bisa berdoa bagi satu jiwa, menjangkau satu jiwa ini selama tahun ini Tuhan. Dan mereka menjadi penjala-penjala manusia, penjala-penjala jiwa. Urapi, pakai dengan luar biasa. Aku berdoa biar visi ini Tuhan dimengerti, ditangkap dan dilakukan dari mulai kids sampai senior dalam rumah ini. Baik yang di Palu, di Luwuk, dimanapun mereka berada. Urapi Tuhan, ini visi dari Tuhan. Kalau Tuhan telah melakukannya kepada kami di Build Plus dan Level Up tahun lalu, kami percaya tahun ini kami akan melihat sebuah reach out terjadi, penjangkauan terjadi. Jiwa-jiwa Tuhan bawa ke rumah Tuhan untuk disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan, kami berdoa, kami butuh rumah, sebuah bangunan juga Tuhan, untuk di mana orang-orang yang kami jangkau dapat ada dalam sebuah rumah, sebuah wadah untuk kami dibangun, dibentuk, dipulihkan oleh Tuhan. Aku berdoa tahun ini Tuhan, rumah Tuhan, gereja, gedung HCC jadi dalam nama Yesus. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa bagi semua keluarga HCC di mana mereka berada, diberkati. Ini tahun reach out, ini tahun kami mulai menjangkau keluar. Ini tahun juga Tuhan memberkati kami, berkati bisnis, pekerjaan, karir kami, rumah tangga, keluarga kami dipulihkan, disembuhkan. Hidup masa depan kami diberkati. Tahun ini kami tidak hanya diberkati, tapi hidup kami menjadi berkat. Agar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Bagi semua jemaat HCC dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin.